Halo semua, kami dari kelompok 1 mata pelajaran sejarah di kelas X6 akan menceritakan kisah sejarah salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Penasaran bagaimana kisahnya? Ayo kita sama-sama simak video berikut. Kerajaan Perlak, juga dikenal sebagai Kesultanan Perlak, merupakan kerajaan Islam yang berkuasa di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Perlak Aceh Timur. Kesultanan ini berdiri sekitar tahun 840 hingga 1292 Masehi. Pelabuhan Perlak sering didatangi oleh kapal-kapal dari berbagai wilayah, termasuk Arab dan Persia. Hal ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan Islam di daerah ini, terutama melalui perkawinan campur antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Seiring berjalannya waktu, kesultanan ini memainkan peran penting dalam perkembangan budaya dan perdagangan di kawasan tersebut. Salah satu dalam rombongan tersebut yaitu Syahid Ali Al-Muktabar yang kemudian menikahi gadis lokal putri yaitu Tansyir Dewi. Nah, pernikahan Syahid Ali dan Tansyir Dewi ini dikaruniai putra yakni Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah yang menjadi pendiri kerajaan Perlak sekaligus raja pertama. Alaiddin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah beraliran Syiah. Kerajaan Perlak terkenal sebagai penghasil kayu dengan kualitas terbaik. Jenis kayu-kayu bagus yang berasal dari Perlak ini seringkali dijadikan bahan untuk pembuatan kapal. Pada hari berdirinya kesultanan itu, Bandar Perlak diganti namanya menjadi Bandar Khalifah sebagai kenangan dan penghargaan kepada rombongan Nakhoda Khalifah yang telah berperan mengembangkan Islam di Perlak. Raja Abdul Aziz Shah diketahui memimpin sejak tahun 225 hingga 249 Hijriah atau pada 840 Masehi hingga 964 Masehi. Kemudian, kepemimpinan kerajaan Perlak dilanjutkan oleh Sultan Alaiddin Syahid Maulana Ibrahim Shah. Selanjutnya, kursi Raja Perlak diisi oleh Sultan Alaiddin Syahid Maulana Abbas Shah di tahun 285 sampai 300 tahun Hijriah. Kemudian di tahun 302 Hijriah, kepemimpinan dipegang oleh Sultan Alaiddin Syahid Maulana Ali Mughayar Shah. Kepemimpinan raja silih berganti hingga 18 kali dan terakhir dipimpin oleh Sultan Maghdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Shah Johan Berdaulat di tahun 662 hingga 692 Hijriah atau 1263 sampai 1292 Masehi, dan akhirnya kerajaan Perlak pun runtuh. Perlak pun berkembang pesat menjadi pelabuhan niaga di abad ke-8 dan disinggahi kapal-kapal besar dari Arab serta Persia. Tak hanya dari sisi perniagaan, agama Islam di Perlak juga ikut berkembang sehingga menjadi pusat penyebaran Muslim. Penduduk setempat Perlak banyak yang melakukan perkawinan campur dengan para saudagar Muslim sehingga mendorong kesejahteraan kesultanan ini. Selain itu, Kesultanan Perlak sangat tenar di kalangan para pedagang Arab dan non-Arab, terutama Bandar Khalifah. Menurut Ali Hajmi dalam bukunya Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, Bandar Khalifah telah menjadi pelabuhan penting dan tempat persinggahan mereka dalam perjalanan ke Cina atau balik ke Asia Barat. Penyebab kemunduran kerajaan Perlak itu dimulai saat berkuasanya Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan yang menjalani politik persahabatan. Sultan Mahmud Alauddin menikahkan kedua putrinya dengan raja-raja dari kerajaan tetangga Perlak. Putri Ratna Kemala menikah dengan Raja Malaka yaitu Parameswara, dan Putri Ganggang dinikahkan dengan Raja Al-Malik Al-Saleh dari Pasai. Usai Sultan Mahmud Alaiddin Malik Muhammad Amin Shah II Johan wafat, kondisi kerajaan Perlak mulai tidak stabil dan mengalami kemunduran. Para saudagar meninggalkan Perlak secara perlahan, kemudian kerajaan Perlak diambil alih oleh Raja Pasai dan bergabung dengan kerajaan Samudra Pasai. Ada berbagai peninggalan kerajaan Perlak, mulai dari mata uang, stempel, hingga makam raja. Mata uang kerajaan ini terdiri dari 3 jenis, yakni emas atau dirha, perak atau kupang, dan tembaga atau kuningan. Mata uang itu menjadi yang tertua di tanah air. Uniknya, pada salah satu sisinya terdapat tulisan Allah dan sisi lainnya tertulis Sultan yang tertuju pada Perdana Menteri masa Sultan Maghdum Alaiddin Ahmad Shah Johan Berdaulat. Kemudian, peninggalan stempel kerajaan ini menggunakan bahasa Arab yang membentuk kalimat Al-Wasik Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512 yang merupakan bagian dari kerajaan Perlak. Peninggalan raja terakhir adalah makam Raja Benua. Benua adalah negara bagian dari kerajaan Perlak yang terletak di tepi sungai Trenggulon. Pada makam tersebut, nisan dituliskan dengan bahasa Arab dan dibuat sekitar abad ke-4
tahun Hijriah. Sekian dulu kisah sejarah dari Kerajaan Perlak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.